Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah dengan memperbanyak syukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Salawat perangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menjadi bahagian orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bertemu untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menuntut ilmu. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang fikih, yang mana kalau kita buka kitab-kitab fikih, buku-buku fikih, para ulama mengawali pembahasannya dengan bab thaharah. Jarang sekali buku-buku fikih itu diawali dengan bab yang lain. Islam agama yang sangat mencintai kebersihan. Mengapa Islam sangat mencintai kebersihan? Apa keutamaan di baliknya? Yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka dari itu kalau ada orang bermaksiat, jangan kita pandang jelek. Karena bisa jadi di saat ajalnya akan datang dia sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, bisa jadi dia lebih mulia daripada kita. Belum tentu kita yang anggap diri kita ini baik, ketika ajal kita datang, kita mati dalam keadaan husnul khotimah, belum tentu. Maka kalau ada orang yang bermaksiat, doakan yang elok. Jangan dicerca, jangan dicela, jangan dihina. Manusia itu memang tempatnya dosa, Manusia memang tempatnya dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah ketika dia berdosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa yuhibbul mutatahhirin. Aku juga mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Andai di antara kita ada yang tidak cinta dengan kebersihan, maka sesungguhnya Allah tidak akan cinta kepadanya. Hendaknya lah kita harus membersihkan diri kita, baik zahir maupun batin. Zahir mungkin mudah, tapi batin ini agak sulit. Penyakit hati ini, kotoran hati ini lebih sulit untuk dibersihkan dibandingkan dengan kotoran-kotoran yang nampak.
Kemarin bulan lalu ada yang bertanya, macam mana cara kita untuk membersihkan hati? Hendaknya lah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak zikir, yakinlah Bu, kita akan sadar kalau kita adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Dan memperbanyak syukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sabar syukur harus sejalan. Ada masalah, ada ujian, ada cobaan, sabar. Dapat nikmat baik sedikit maupun banyak, syukur. Makanya manusia yang tidak pernah bahagia di dunia ini Bu, adalah manusia yang selalu mengeluh. Datang hujan, pakaianku tak koring-koring. Datang panas, nang panas lain. Itu tak pernah bahagia itu, mengeluh saja. Padahal ketika datang apa yang tidak kita senangi, sabar. Apa yang kita senangi, syukur. Banyak harta, harus bersabar dan bersyukur. Sabar kita memanfaatkan harta, jangan difoya-foyakan. Syukur kita dengan harta itu dengan bersedekah, berinfak, berwakaf. Begitulah cara orang dalam menyikapi segala cobaan dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berhadapan dengan pemimpin saja, kita berikan yang terbaik, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kita harus mempersiapkan diri kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi ada salat pakaiannya ala kadar. Giliran ke pesta yang paling cantik tuh dipakai. Itu namanya kita lebih menghormati manusia daripada menghormati Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan bersuci yang pertama. Yang kedua, kebersihan itu sebagian dari iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nazafatu minal iman."